Detik-detik 3 amunisi baru skuad Garuda tiba di Indonesia. Legenda Timnas beberkan tips lahirkan striker house goal. Jens Reven tak sabar bela Indonesia. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Media Vietnam Soa.vn memuji pendekatan Sintayong usai mengunjungi para punggawa timnas Indonesia di Eropa. Sebab belum lama ini Tom Haye, Nathan Jeon, dan Ragnar Oratmangun mendapatkan kunjungan langsung dari Sintayong. Selain 3 pemain anyar naturalisasi, makan malam tersebut juga diikuti oleh 5 pemain abroad timnas Indonesia. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Sandy Walsh, Zain Patinama, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Soa.vn menilai bahwa acara makan malam tersebut bisa semakin mempererat hubungan para pemain, khususnya yakni antara pemain lama dan pemain anyar timnas Indonesia. Media Vietnam tersebut bahkan mewaspadai kejutan yang akan dihadirkan Sintayong pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Kabar baik menghampiri timnas Indonesia usai 3 pemain keturunan yakni Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Jeon dilaporkan tengah dalam perjalanan menuju Indonesia. Hal itu diketahui lewat unggahan akun Instagram @football.indonesia pada Senin kemarin. Artinya hari ini ketiga pemain keturunan tersebut bahkan telah bersiap untuk menjalani Sumpah WNI. Sebelumnya, Sumpah WNI Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Jeon memang ditargetkan pada Selasa 12 Maret. Hal itu dilakukan mengingat batas akhir pendaftaran skuad lawan Vietnam terjadi pada tanggal 13. Untuk itu, proses tersebut dikebut hingga proses perpindahan federasi. Jika semua berjalan lancar, ketiganya berpotensi debut lawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 21 Maret. Mantan penyerang andalan timnas Indonesia Ilham Jaya Kusuma menegaskan pentingnya kompetisi usia muda sebagai ruang belajar bagi para pemain, termasuk yang berposisi sebagai penyerang. Menurut Ilham, kompetisi yang bergulir secara reguler setiap musim ini sangatlah krusial agar pemain-pemain terus mengasah kemampuannya. Sehingga saat sudah menapaki jenjang senior, mereka sudah siap dengan iklim kompetitif. Pelatih yang baru saja mengantarkan Persita Tangerang U20 meraih runner-up Elite Pro Academy atau EPA Liga 1 U20 2023-2024 ini menjelaskan, regulasi pemain U23 yang sempat berlaku musim ini sebetulnya bukan menjadi jawaban atas masalah yang harus diatasi. Selain itu, Ilham Jaya Kusuma juga menyoroti sikap individu para pemain yang cenderung merasa cepat puas. Gagap gembita dan popularitas yang diperoleh di media sosial seringkali membuat pemain-pemain muda terbuai sehingga jadi lupa diri. Perasaan cepat puas inilah yang sangat berbahaya bagi pemain muda. Anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI Endri Irawan mengakui masih ada sejumlah klub Liga 1 2023-2024 belum mau melepas pemainnya ke Timnas Indonesia U23, yakni untuk ajang Piala Asia U23 2024 Qatar yang akan dihelat pada 15 April hingga 3 Mei. Meski telah menghapus regulasi pemain U23, klub Liga 1 tetap bersikeras lantaran membutuhkan jasa pemain muda. Oleh sebab itulah PSSI menjadwalkan pertemuan antara pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong dengan perwakilan klub Liga 1. Lewat pertemuan tersebut diharapkan ada titik temu. Sebelumnya Persija Jakarta, PSS Sleman, dan Borneo FC Samarinda adalah tim yang menolak melepas pemain ke Timnas Indonesia U23. Mereka beralasan butuh semua pemain untuk bersaing di Liga 1 2023-2024. Selain klub Liga 1, PSSI juga harus bisa meyakinkan tim-tim dari luar negeri untuk melepas pemain mereka ke Piala Asia U23 2024. Tetapi hal tersebut tidak mudah mengingat Piala Asia U23 tidak masuk agenda FIFA. Pemain keturunan Jens Reven tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya usai dipantau Sintayong yang tengah berkunjung di Eropa. Sintayong sendiri memantau Jens Reven lantaran juga memantau Rafael Struijk bersama Ado Den Haag U21. Usai laga, Reven mengaku diprospek untuk membela timnas U20 dan U23. Saya berharap setelah laga, Sintayong melihat saya dan berpikir, oh kita bisa pakai dia untuk timnas Indonesia. Nggak harus langsung senior, tapi mungkin ke U23, U21, atau U20. Saya masih muda, 18 tahun, tapi senang dan satu kehormatan ketemu dia. Hari yang baik, kata Reven dikutip dari Kumparan. Reven sendiri memiliki darah keturunan dari neneknya yang berasal dari Yogyakarta. Posisinya sebagai striker bakal menjadi solusi bagi kelemahan lini serang skuad Garuda selama ini.
Timnas Indonesia ternyata pernah hampir diperkuat pemain keturunan dengan kualitas lebih hebat dari Tom Haye. Pemain yang dimaksud adalah Tijani Reinders. Saat ini Tijani Reinders bermain untuk raksasa Italia AC Milan. Dia menjadi salah satu gelandang andalan Rossoneri musim ini dengan tampil sebanyak 37 kali dan mengkoleksi 3 buah gol serta 3 assist. Pemain berdarah Maluku ini sebenarnya sempat mendapatkan tawaran dari PSSI untuk dinaturalisasi pada awal 2022 lalu. Bahkan Sinteyong sendiri yang meminta agar Tijani Reinders mau membela skuad Garuda. Sayangnya Tijani Reinders dipastikan sudah tidak mungkin lagi membela timnas Indonesia, sebab sang pemain memutuskan untuk menolak tawaran tersebut dan berjuang mendapatkan kesempatan di timnas Belanda. Pemain berusia 25 tahun itu tercatat sudah bermain sebanyak 6 kali untuk The Orange. Terakhir kali dia bermain untuk timnas Belanda di ajang kualifikasi Euro 2024 menghadapi Gibraltar pada November 2023 lalu. Pelatih timnas Vietnam Philippe Troussier memiliki rekor buruk usai selalu kalah dari timnas Indonesia. Tercatat timnas Vietnam arahan Philippe Troussier sudah 2 kali bertemu timnas Indonesia. Kedua tim sempat berhadapan di SEA Games 2023 dan fase grup Piala Asia 2023 kemarin. Hasilnya timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam 3-2 di semifinal SEA Games. Tren positif kemudian terulang saat Asnawi Mangkualam dan rekan-rekannya menang 1-0 atas Vietnam di Piala Asia 2023. Sebelumnya, Sinteyong juga telah mempermalukan Troussier bersama dengan timnas U20. Bahkan Troussier sendiri pertama kali mengalami kekalahan dari skuad Garuda saat menukangi timnas Qatar pada 2004 silam. Kini rekor buruk Philippe Troussier atas timnas Indonesia bisa saja bertambah di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Terungkap sudah penyebab penyakit mata mantan kiper timnas Indonesia Kurnia Meiga. Isu santet yang sempat menerpa pada 2017 silam dipastikan hoax. Asumsi itu terpatahkan pada tahun lalu oleh istri Kurnia Meiga, Aziera Azka Fatir, ketika mendengar pemeriksaan oleh dokter. Dijelaskan penyebab kebutaan mantan suaminya itu akibat kecanduan minuman alkohol. Dalam podcast Denny Sumargo, Aziera Azka menegaskan kembali hal tersebut. Diketahui kebiasaan minum alkohol itu telah dilakukan Kurnia Meiga sejak usianya masih 18 tahun. Namun dia berhasil menutupi kebiasaan buruk tersebut selama masih pacaran dengan Aziera Azka Fatir. Barulah saat menikah terungkap semuanya. Penyakit mata itu pula yang membuat Kurnia Meiga menghilang dari dunia sepak bola hingga akhirnya pensiun dini. Calon lawan timnas Indonesia yakni Irak mengumumkan 27 pemain untuk melawan Filipina pada lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 27 pemain itu, ada 5 nama yang pernah membobol gawang timnas Indonesia. Mereka adalah Bashar Raisan, Osama Rashid, Yusuf Amin, Muhammad Ali, dan Aiman Hussein. Para pemain tersebut menjadi aktor kala Irak 2 kali meraih kemenangan atas timnas Indonesia, yakni di leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan juga Piala Asia 2023. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.